Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba kalian ingat-ingat, siapa di sini yang suka berbagi kue atau permen kepada temannya? Nah, bayangkan kalian itu punya 6 kue. Kemudian, kue ini mau kalian bagikan kepada beberapa teman. Kalau kalian bagikan ke satu teman, dia dapat berapa ya? Iya, dapat 6. Kalau dibagi ke dua teman, ya dapat 3. Kalau ketiga, ya masing-masing dapat 2. Nah, kita tadi membagikan 6 kue tanpa sisa kan? Nah, angka-angka 1, 2, 3, dan 6 ini bisa membagi habis 6. Itulah yang kita sebut dengan faktor ya. Nah, lalu kalau kalian dan teman kalian sama-sama punya kue dan mau berbagi rata, kita harus cari tahu berapa kue ke masing-masing orang. Contohnya, kalian punya 12 kue dan teman kalian punya 18 kue. Nah, angka berapa yang paling besar yang bisa membagi 12 dan 18? Nah, tujuan itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi matematika mengenai faktor dan FPB. Materi ini akan membantu kalian memahami cara membagi dengan adil dan mencari tahu jumlah yang paling besar yang bisa dibagi bersama. Nah, kemudian apa itu faktor? Bayangkan kamu punya 12 kue, ya. Kemudian kamu ingin membagi kue itu ke teman-temanmu. Nah, faktor ini adalah bilangan yang bisa kamu pakai untuk membagi kue itu. Misalnya, satu teman, setiap teman itu dapat berapa permen? Dapat berapa kue? Ya, dapat 12 karena 12 dibagi satu itu adalah 12. Kalau dibagi dengan dua teman bisa tidak? Bisa dapat 6. Nah, kemudian dibagi 3. Ya, dapat 4. Nah, kemudian dibagi 4, ya dapat 3. Dibagi 6 bisa dapat 2. Dan kemudian dibagi dengan 12 lagi, ya 12 dibagi 12 dapat 1. Nah, jadi angka-angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini adalah faktor dari 12. Nah, kemudian faktor-faktor pada suatu bilangan ini adalah saling berpasangan. Dari faktor 12 di atas menghasilkan pasangan berikut. Nah, 1 berpasangan dengan 12, artinya 1 itu dikali 12 sama dengan 12. 2 berpasangan dengan 6, artinya 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 berpasangan dengan 4, artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Gampang kan sekarang? Coba ya. Ini ada contoh lainnya. Nah, tentukan faktor dari 18. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Nah, faktor ini adalah pembagi ajaib ya, yang bisa membagi satu angka tanpa sisa. Nah, kalau kamu punya 18 biskuit misalkan ya, lalu mau membaginya ke teman-teman sama banyak. Nah, kamu bisa membaginya itu yaitu dengan faktor ini.
Misalkan satu teman, setiap teman itu kalau 18 biskuit berarti dibagikan ke satu teman itu dapat 18 biskuit. Kemudian dua teman, setiap temannya dapat 9. Ketiga dapat 6. 6 biskuit dapat 6 teman dapat 3 biskuit ya. 9 teman dapat 2 biskuit. Kemudian 18 teman dapat 1 biskuit. Nah, angka-angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 adalah faktor dari 18. Nah, faktor-faktor pada suatu bilangan saling berpasangan. Jadi setiap faktor itu punya pasangannya masing-masing. Kalau dikalikan, mereka akan kembali menjadi angka aslinya, yaitu 18. Dari faktor 18 di atas menghasilkan pasangan seperti berikut. 1 berpasangan dengan 18. Artinya 1 dikali 18. 2 berpasangan dengan 9, artinya 2 kali 9 sama dengan 18. 3 berpasangan dengan 6, artinya 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, kemudian di sini ada pasangan faktor ya. Nah, faktor dan pasangan faktor dari 12. Nah, kamu sudah tahu kan apa itu faktor? Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor ini punya pasangannya masing-masing. Nah, ini adalah pasangan terbaiknya ya, kita ibaratkan sebagai pasangan terbaiknya atau teman terbaik. Nah, yang melengkapi kalau mereka bertemu, nah dikalikan hasilnya adalah angka aslinya. Contoh dari 12. Nah, coba kita lihat ya. 1 ini berpasangan dengan 12. Artinya 1 dikali 12 adalah 12 itu sendiri. Kemudian 2 dikali 6. Nah, sama dengan 12. Kemudian 3 berpasangan dengan 4. Artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang faktor. Nah, ini faktor dan pasangan faktor dari 18. Karena ya. Nah, sekarang lihat faktor 18 ini. Ya, 1 berpasangan dengan 18. Karena 1 dikali 18 adalah 18. 2 berpasangan dengan 9. Artinya 2 dikali 9 adalah 18. 3 berpasangan dengan 6. 3 dikali 6, 18. Nah, pasangan faktor ini sangat membantu untuk mencari semua faktor dari sebuah angka. Setelah kamu menemukan suatu faktor, kamu bisa langsung tahu pasangannya. Nah, kemudian FPP itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jangan pusing dengan namanya yang panjang, artinya sangat mudah. FPP adalah faktor yang sama, ya, ingat yang sama dari 2 angka atau lebih, dan faktor itu adalah yang paling besar. Jadi kita harus menemukan faktor yang paling besar di antara angka yang lainnya ya. Nah, cara mencari EPB itu contohnya ya ini, misalkan tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, bayangkan sama kalian, coba ya. Kalian itu punya 2 keranjang permen, satu keranjang itu isinya 12. Nah, dan keranjang lainnya isinya 18. Kamu ingin membagi semua permen di kedua keranjang ke teman-teman sama rata. Nah, kita cari tahu ya, berapa isi jumlah teman terbanyak yang bisa dapat permen dari kedua keranjang itu. Terbanyak ya, kita garis bawahi terbanyak. Nah, tanpa ada sisa. Jadi harus tidak bersisa ya isi dari keranjangnya. Nah, kita coba cari faktor dari 12 dulu ya. Faktornya ada berapa? Faktor 12 itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa faktor dari 12 itu bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kemudian kita cari faktor dari 18. Berapa saja? Ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya.
Artinya misalkan 18 dibagi 1. Nah, ya jadi 18 gitu. 18 permen dibagi 1, 18, 18. 18 permen dibagi 2, dapatnya berapa? Tuh ya, 9. Nah, begitu. Nah, kemudian cari faktor yang samanya. Ini faktor yang samanya itu adalah 1, 2, 3. Maaf ya, tidak bagus. Kemudian berapa lagi? Udah ya. 1, 2, dan 3. Nah, ini satu lagi 6. Nah, sekarang cari yang paling besar dari angka-angka yang sama ini. 1, 2, 3, dan 6. Mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 6. Betul ya. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sehingga berdasarkan faktor 12 dan 18 tersebut, yang termasuk faktor persekutuan terbesar adalah 6. Ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang lainnya. Pagi ini ibunya Nisa membeli bunga mawar merah dan mawar putih. Beliau membeli 24 tangkai mawar merah dan 18 tangkai bunga mawar putih. Selanjutnya, beliau meminta Nisa untuk mengatur bunga-bunga tersebut pada vas bunga. Ibunya berpesan bahwa sebanyaknya setiap jenis bunga di setiap vas harus sama dan bunga-bunga tersebut harus dimasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam vas bunga yang memungkinkan. Nah, sekarang kita membagi bunga untuk ibu ya. Bayangkan kamu punya 24 bunga mawar merah dan keranjang lainnya isinya 18 tangkai bunga mawar putih. Nah, bunga-bunga ini dimasukkan ke dalam vas. Kemudian ada dua aturan di sini yang harus kita garis bawahi. Setiap pasnya ya. Nah, harus sama ya. Dan bunga tersebut harus dimasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam vas. Nah, kemudian untuk membantu Nisa ini kita harus cari tahu berapa sih jumlah yang paling banyak yang bisa dimasukkan ke dalam setiap vas. Nah, soal ini adalah termasuk soal FPB ya. Cara menemukan jawabannya kita seperti ini. Yang pertama, cari dulu faktor dari 24 ya. Nah, kita cari dulu faktor dari 24. Nah, kemudian angka-angka yang bisa membagi 24 ini berapa saja? Nah, ada 1, ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, kemudian, nah, kemudian yang kedua cari faktor 18. Nah, angka-angka yang bisa membagi 18 itu 1, 2, 8. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kemudian cari faktor yang samanya. Ada berapa saja? 1, ya. 2, 3, kemudian 6. Nah, sudah ya, yang samanya saja. Yang lainnya kalau tidak sama tidak perlu kita uh, hiraukan lagi. Nah, kemudian cari yang paling besarnya dari angka yang sama ini. Yang mana yang besar? Ya, 6 ya. Jadi EPB dari 24 dan 18 itu adalah 6. Jadi Nisa bisa membuat 4 vas bunga mawar merah, yaitu
24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. Atau bisa 3. Nah, ini kan 3 pas bunga mawar putih artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, kita sudah tahu kalau Nisa itu punya 24 bunga dan 18 bunga mawar putih. Nah, ya. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan tabel seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, tabel ini bisa membantu kita untuk melihat bagaimana cara membagi bunga-bunga itu, ya. Nah, ini artinya seperti ini membacanya ya. Kalau setiap pas itu diisi satu bunga, nah berarti kita butuh 24 vas. Tapi kalau setiap pasnya diisi dua bunga, kita butuh 12. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini yang merah, ini yang putih ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat kedua tabel. Kita harus mencari jumlah bunga yang sama untuk setiap pasnya ya. Seperti yang tadi. Nah, selanjutnya, bilangan 2, 3, dan 6 adalah faktor persekutuan dari 18 dan 24. Ya, bilangan 6 adalah FPB dari 24 dan 18. Jadi, Nisa dapat membagi bunga-bunga tersebut paling banyak ke dalam 6 buah pas. Setiap pasnya berisi 4 tangkai bunga mawar merah dan 3 tangkai bunga mawar putih. Nah, kemudian, di sini ada soal selanjutnya. Contoh soal lainnya ya. Dinda memiliki 36 kotak susu dan 48 permen dan 24 bungkus biskuit. Berapa bingkisan terbanyak yang dapat dibuat dengan jumlah item yang sama di setiap paketnya ya. Nah, kita coba menjawab pertanyaan yang ini ya. Nah, kita membagi hadiah untuk Dinda nih. Bayangkan Dinda punya 3 macam barang untuk dibagi. Ada susu, permen, dan bungkus biskuit. Ya, Dinda ingin membuat paket hadiah. Nah, untuk tahu berapa paket yang bisa dibuatnya, kita harus mencari FPB dari ketiga angka itu. Jadi dari 36, 48, dan 24. Nah, kalau tadi dua angka ya, sekarang 3 angkanya. Nah, cara menjawabnya yang pertama, kita cari faktor dulu dari 36. Nah, 36 itu adalah kotak susu ya. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Jadi mencari eh, 36 itu bisa dibagi berapa saja, begitu ya. Kemudian yang kedua mencari faktor dari 48 yaitu permen. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Kemudian yang ketiga cari faktor dari 24 yaitu biskuit. Nah, biskuitnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang lihat angka mana yang sama di ketiga daftar itu ya, dan cari yang paling besar. Sekarang yang samanya berarti adalah 1 ya. Kemudian 2 sama. Kemudian 3. Selanjutnya 4. 6 juga sama ya. Ketiganya. Kalau 8 kan ini yang faktor 36 dia tidak sama ya. Berarti tidak kita lingkarin. 12 ketiganya sama. Ada lagi? Tidak ya, sudah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 6, 2, dan 12. Nah, dari angka ini kita cari yang paling besar. Berapa yang paling besarnya?
Ya, betul. Yang paling besar adalah 12 ya. Jadi, berdasarkan faktor-faktor di atas, maka FPB dari 36, 48, dan 24 adalah 12. Sehingga Dinda akan membuat 12 bingkisan dengan setiap bingkisannya akan berisi 36 kotak susu dibagi 12 adalah 3 kotak susu, 48 permen dibagi 12 adalah 4 permen, 24 biskuit dibagi 12 adalah 2 bungkus biskuit. Nah, kesimpulannya yaitu Dinda dapat membuat 12 bingkisan dengan isinya 3 kotak susu, 4 permen, dan 2 bungkus biskuit per bingkisannya ya. Nah, sekarang waktunya berlatih. Coba kalian kerjakan soal-soal yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini dengan semangat ya. Nah, kalau bingung, coba ingat lagi pelajaran tentang faktor dan FPB yang sudah kita bahas kali ini ya. Atau kalian bisa menanyakannya melalui WA group atau boleh japri juga ke Ibu. Nah, di sini soalnya ada 3. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. 3 soal ini ada anaknya. Nah, yang nomor 1 ada 1A dan 1B. Nomor 2 ada 2A, 2B, dan 2C. Kemudian yang nomor 3 ada 3A dan 3B. Nah, jika sudah selesai mengerjakannya, silakan foto dulu, foto hasil pekerjaan kalian. Kemudian yang kedua, foto juga bersama kalian. Jadi fotonya itu tugasnya dipegang oleh kalian dan difoto. Kemudian kalau sudah, dua-duanya diupload ke link yang Ibu kirimkan di grup. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, faktor itu adalah angka-angka yang bisa kita pakai untuk membagi habis sebuah bilangan. Nah, contohnya faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, 6 dan 12 ya. Mereka berpasangan seperti 1 dan 12 atau 2 dan 6. Kemudian yang kedua adalah FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB ini adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Nah, dan dia adalah yang paling besar. Kita bisa pakai FPB kalau mau membagi barang. Jadi, paket yang paling banyak dan sama rata, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa itu faktor dan FPB. Semangat terus belajarnya dan kerjakan soalnya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.